Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Januar Eki Pambudi, Magister Akuntansi selaku dosen mata kuliah Teori Akuntansi. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan mahasiswa P2K Akuntansi. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai teori stakeholder. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, Daryanti. Yang kedua, Devi Saskiarani. Yang ketiga, Indri Utami. Yang keempat, Ririn Karisma. Dan yang kelima, ada Sri Devi. Teori stakeholder. Istilah stakeholder diperkenalkan pertama kali pada tahun 1963 oleh Stanford Research Institute dan didefinisikan sebagai kelompok yang dapat memberikan dukungan terhadap keberadaan suatu organisasi. Harmony 2013. Pengertian stakeholder merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan suatu organisasi. Tujuan utama. Tujuan utama stakeholder yaitu membantu korporasi untuk memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif perusahaan untuk beradaptasi. Jenis-jenis stakeholder. Secara umum, stakeholder dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. 1. Stakeholder internal artinya para stakeholder yang ada dalam bisnis dan biasanya terpengaruh oleh hasil dari usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, seperti owner, pemegang saham, dan juga karyawan. 2. Stakeholder eksternal artinya orang-orang yang memiliki kepentingan dan hubungan terkait kesuksesan perusahaan atau bisnis tersebut, seperti pelanggan, pemasok, dan pemerintah. Macam-macam stakeholders. Primary stakeholder merupakan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan secara ekonomi terhadap perusahaan dan menanggung risiko. Contohnya investor, kreditor, karyawan, pemerintah, komunitas lokal. Secondary stakeholder, di mana sifat hubungan keduanya saling mempengaruhi, namun kelangsungan hidup perusahaan secara ekonomi tidak ditentukan oleh stakeholder jenis ini. Contoh, media dan kelompok kepentingan seperti lembaga sosial masyarakat, serikat buruh, dan sebagainya. Peran dan fungsi stakeholder. Yang pertama, pemegang saham atau pemilik. Berperan sebagai pemilik modal yang menjalankan dan mengelola perusahaan. Yang kedua, karyawan atau pegawai, individu atau sekelompok orang yang menjalankan tugas yang diberikan oleh atasan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, konsumen, individu atau kelompok yang membeli, menggunakan, atau mengkonsumsi barang yang dijual di perusahaan. Peran dan fungsi stakeholder yang keempat, supplier atau pemasok, yaitu individu atau kelompok yang menyediakan bahan baku atau keperluan produksi lainnya dari perusahaan. Yang kelima, pemerintah, yaitu lembaga yang memiliki wewenang memberikan aturan, batasan, dan perizinan bisnis yang dilakukan perusahaan. Yang keenam, bank, yaitu lembaga keuangan yang berperan sebagai pemberi modal kepada perusahaan. Selanjutnya, stakeholder tradisional dan stakeholder masa depan. Stakeholder tradisional yaitu karyawan dan konsumen yang sudah berhubungan dengan suatu organisasi adalah sebagai stakeholder tradisional. Stakeholder pada masa depan yaitu mahasiswa, peneliti, dan konsumen potensial dan lainnya yang diperkirakan dapat memberikan pengaruh positif terhadap suatu organisasi. Selanjutnya ada mapping jurnal. Jurnal yang kami pilih pada tahun 2019 dengan judul
stakeholder engagement sebagai praktik CSR dan pengungkapannya pada kelompok usaha Lipo Group. Variabel CSR, stakeholder engagement. Metode penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi mengenai gambaran atau hubungan antara fenomena-fenomena yang diteliti. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pokok-pokok stakeholder engagement yaitu pemasok, pelanggan, tenaga kerja, dan kelompok stakeholder lainnya yang telah diatur dalam standar GRI 102 secara keseluruhan telah diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan yang diteliti. Pokok-pokok tersebut diketahui bahwa cukup berperan penting dalam keberlangsungan suatu perusahaan dan dalam pengungkapan CSR. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rowley dan Berman pada tahun 2000 yang menyatakan bahwa stakeholder berhubungan terhadap pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Lindawati dan Puspita pada tahun 2015 menyatakan bahwa pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan akan membuat stakeholder memberikan dukungan penuh terhadap perusahaan atas aktivitas bisnis yang dilakukan. Pada analisis isi penelitian ini, pokok-pokok stakeholder engagement seperti pelanggan dan tenaga kerja akan menjaga hubungan dengan perusahaan dan memberikan dukungannya atas aktivitas bisnis perusahaan apabila perusahaan telah memberikan dan mengungkapkan tanggung jawabnya tersebut kepada konsumen dan tenaga kerja perusahaan. Selanjutnya, jurnal yang kedua terbit pada tahun 2021 dengan judul Perspektif Teori Stakeholder dalam Proses Identifikasi Risiko di Pemerintahan Desa. Variabel identifikasi risiko, perspektif stakeholder. Metode penelitian ini dikategorikan sebagai deskriptif kualitatif dengan mengidentifikasi pemangku kepentingan dalam pemerintahan desa serta mengidentifikasi bentuk kepentingan, pengaruh dan relevansinya dengan pemerintahan desa. Hasil penelitian. Risiko bukanlah konsep baru, namun pentingnya penerapan dan prosedur manajemen risiko untuk meminimalkan risiko dan malpraktik sudah diketahui secara luas di berbagai sektor khususnya di organisasi publik. Ada kesadaran baik pada program maupun proyek tingkatan dalam pemerintahan desa bahwa proyek atau program mungkin gagal. Akan ada beberapa pemahaman bahwa pelayanan publik di pemerintahan desa mungkin tidak diberikan tepat waktu atau tidak tepat waktu standar yang memuaskan, atau peluang yang berguna mungkin terlewatkan. Sebagai bagian penting dari risiko manajemen proses dalam organisasi, identifikasi risiko akan mendapatkan lebih banyak perhatian dan kepentingan dalam masa depan karena lingkungan pemerintahan desa menjadi lebih fluktuatif dan dinamis. Praktik implementasi manajemen risiko saat ini dalam garis besar pemerintah desa bahwa identifikasi hanya dilakukan dalam kasus yang jarang terjadi, tetapi sebaliknya manfaat untuk organisasi desa dapat diabaikan kekurangan yang mungkin dimiliki oleh individu tersebut. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.